Halo, selamat datang di Aero Supply Indonesia, Indonesia One Stop Aviation Shop. Pada video review kali ini, kita akan nge-review kneeboard. Ada 3 kneeboard di depan saya. Sebelumnya, untuk yang belum tahu apa itu kneeboard dan fungsinya apa dalam sebuah penerbangan, terutama biasa dipakai di siswa penerbang gitu ya, boleh lihat video sebelumnya di atas. Oke, di depan saya ada 3 kneeboard. Yang pertama dari kneeboard dari merek ASA, terus yang kedua dari Flyboys, dan yang ketiga dari Flight Outfitters. Kita akan nge-review ini satu-satu, cari tahu kekurangan dan kelebihannya masing-masing supaya teman-teman bisa tahu nih harus beli yang mana. Oke, sekarang kita lihat ASA VFR kneeboard ini ada apa aja tulisannya gitu ya. Yang pertama ada VFR Ceiling Visibility and Cloud Clearance, ini VFR limit gitu. Jadi kalau yang terbang VFR, minimum visibility-nya berapa, terus between cloud-nya, pesawat kalian dengan cloud tuh harus minimal jaraknya berapa feet gitu ya, supaya kalian masuk requirement terbang VFR. Di sini ada, kalau kalian lupa jadi bisa lihat di sini. Di sini juga ada alphabetic, jadi Alpha, Bravo sampai Zulu. Terus ada VFR Cruising Altitude, tapi di sini kebagi dua. Kalau di Indonesia tuh menganut sistem kuadrantal, jadi kalau dari yaudah nggak apa-apa lah ya Betty. Maaf guys, ada panggilan. Oke, kalau yang ini ada magnetic course, ada VFR Cruising Altitude rules gitu ya. Tapi kalau di Indonesia menganut sistem kuadrantal, jadi lingkaran altitude rules ini dibagi 4. Dari ding 000 sampai 090 itu ganjil, terus 090 sampai 180 itu ganjil tambah 500. Terus kalau dari 180 sampai 270 itu genap, 270 sampai 360 itu genap tambah 500 gitu. Tapi cukup oke sebagai reminder kalau kalian terbangnya ke arah mana harus ingat altitude-nya berapa gitu ya. Terus ada UTC time conversion, dari time UTC ke local time tambah berapa gitu ya. Kalau di WIB kan tambah 7, kalau WIT tambah 8 dan seterusnya. Terus ada VFR communication frequency, hijack code berapa, di sini juga ada emergency transpondernya berapa gitu ya. Terus ada crosswind component, kalau kalian mau ngitung crosswind component, misalkan kalian mau landing atau mau take off, lihat dari sini dapat report angin dari ATC atau dari ETIS berapa, kalian bisa langsung tahu nih headwind komponen, crosswind komponennya berapa. Cukup informatif ini. Oke sih ya. Sekarang yang kedua, kneeboard dari Flyboys. Kalian lihat-lihat, ini ada katalog produk dari Flyboys. Ini kneeboardnya, bahannya kayak bahan drill gitu, kain, tapi cukup tebel sih. Dan harganya, harganya itu kalau di Aero Supply itu kalian bisa lihat langsung 1.299.000 ya. Terus ada apa aja sih di Flyboys kneeboard ini? Yang pertama ini strapnya untuk yang kalian bisa ikatkan di paha kalian. Ini lebih tebal daripada yang punya ASA tadi, karetnya ya. Terus ini velcro-nya juga tebal banget sih, dia langsung ikat ke sini gitu. Dan kalau kalian nggak pakai, kalian bisa langsung ikatkan di sini, jadi lebih praktis dia gitu. Terus ini ada kayak semacam plastik elastis gitu buat ngejaga dokumen-dokumen. Kalau kalian nyelipin dokumen di sini supaya nggak kemana-mana, langsung diselipin dijepit di sini. Terus ini penjepitnya juga cukup keras, mirip sama punya ASA tadi. Dan di sebelah kirinya ada tempat untuk naruh ring-ring gitu. Kalau kalian punya POH pesawatnya atau chartnya, kalian bisa gantungkan di sini, dan suatu waktu kalau kalian mau lihat tinggal kalian balikan di bagian atasnya gitu. Terus di sebelah kanannya ada kantong kecil gitu buat ada yang tahu nggak buat apa? Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Kira-kira ini kantongnya buat apa nih kalau kalian pas lagi terbang? Atau mungkin buat recehan gitu kali, kayak ngasih Pak Oga. Garing ya, sorry. Ini ada tempat pulpen, ada 3 tempat pulpen di sebelah kiri. Terus di bagian sininya juga ada
kantung lagi yang cukup besar kantungnya dari depan sampai belakang. Dan ini papannya ternyata di dalam dan dia bisa dikeluarkan gitu. Keren sih, dan warnanya kalau aslinya itu warnanya ada 3. Yang satu ini biru dongker, yang satu lagi warnanya hijau army, dan yang satu lagi warna hitam. Jadi sesuai kalian seleranya mau pilih yang mana, sesuaikan sama overallnya mungkin ya. Dan ini cukup keren sih. Kalau saya prefer sih keyboard Flyboys ini yang warna biru dongker ini ya. Oke, terus yang ketiga ada keyboard dari Flight Outfitters. Tapi ini bukan buat dokumen-dokumen, ini buat iPad gitu. Ini yang Flight Outfitters ada 2, ada yang small, ada yang large, dan harganya sama. Dia kalau di Aero Supply di harga 1.399.000. Saya punya iPad-nya, kita coba. Ini ada iPad generasi 7, ukurannya 10,2 inch. Ini yang large. Kalau di spesifikasi dari Flight Outfitters dia bisa sampai 11 inch. Tapi kita coba ya, ini untuk 10,2 inch ya. Ini yang tanpa casing, jadi langsung dari iPad langsung ditempelin ke sini. Kita coba. Jadi dia sistemnya kayak ngejepit di setiap sisi gitu, kayak karet gitu. Bawah sudah, tinggal atasnya. Rada susah sih ya. Yang satu lagi sebelah kanan. Susah. Ternyata susah guys. Oke, bisa. Ini iPad Gen 7 10,2 inch saja masangnya rada sulit ya. Jadi kalau dari saya sih ngerekomennya mungkin ini untuk iPad 9,5 sampai 10 inch lah. Kalau untuk iPad mini kalian bisa beli yang ukuran small. Jadi Flight Outfitters yang ukuran small. Ini bisa portrait dan landscape, ini yang kerennya sih yang saya suka. Terus di sebelah kantong kanannya, setiap kantong kanan dan kantong kiri ada space kecil gitu. Terus untuk penjepit kepala kalian, dia strapnya ukurannya sama kayak punyanya Flyboys tadi, dan dia pakai sistem kayak di tas gitu loh, kayak apa ya sebutannya, apa kalau tau nggak, ceklekan atau apa nih kayak gini tuh. Jadi lebih kuat. Dan ini bahannya leather, kulit gitu. Kalau yang tadi kan bahannya kayak drill gitu ya. Kalau yang Flyboys, kalau ini bahannya leather gini, kulit. Ini memang khusus untuk iPad sih, nggak bisa untuk kertas-kertas dokumen gitu. Itu sih. Oke, tadi kan kalian udah lihat tuh visualnya, keyboardnya, dan spesifikasinya, dan fitur-fiturnya. Sekarang kita langsung coba di pesawat yuk. Halo semua, kita sekarang ada di hanggar Indonesia Flying Club di pesawat Cessna 172P, dan kita akan nge-review langsung 3 keyboard ini. Keyboard dari ASA, dari Flyboys, dan dari Flight Outfitters ya. Kita pengen tahu nih keyboardnya kita pakai apakah cukup nyaman, mengganggu flight control atau enggak gitu ya. Kita coba yang pertama itu keyboard dari ASA, ASA VFR keyboard ya. Kita coba langsung, tinggal lepas strapnya aja, langsung kita pakai di paha sebelah kanan ya. Kita pakai di sebelah kanan. Dan untuk posisinya kalian mau lebih maju atau mundur itu terserah kalian adjust saja senyamannya, dan kalau bisa posisi yang pas supaya nggak ganggu flight control. Kenapa di sebelah kanan? Karena biasanya PIC duduk di sebelah kiri, dan kiri megang flight control dan satu lagi megang throttle kan. Kadang-kadang throttle lagi nggak dipegang ya, untuk sambil nulis kalau ada instruksi dari ATC atau apapun gitu. Ini kenapa makanya umumnya ada di sebelah kanan gitu. Oke, kalau keyboard ASA ini tadi strapnya pasangnya karena jarak strap yang velcro-nya nggak terlalu banyak ya. Jadi terbatas sampai sini, kita nggak bisa ngencengin sampai banyak, sampai mana, sampai rapat gitu. Kalau di paha saya sih cukup nyaman, nggak terlalu kenceng juga. Jadi nggak terlalu rapat juga, dia masih bisa bergerak gini, cukup nyaman. Dan dengan posisi duduk yang normal ini, flight controlnya cukup aman sih ya. Kecuali mungkin untuk turning yang medium turn atau steep turn itu harus digeser sedikit, karena kalau normalnya begini di posisi kayak yang normal akan mentok gitu. Kalau kita geser sedikit untuk turning pada saat-saat tertentu, jadi nggak mentok sih, aman. Oke, kita coba yang Flyboys ya. Kalau Flyboys velcro-nya luas, panjang, jadi settingan
kerapatannya bisa banyak, bisa beberapa ukuran gitu. Beda dengan Asa tadi yang nggak terlalu luas gitu. Ini saya pakai yang paling pojok gitu dan cukup ketat tapi nggak sakit karena ukuran velcro-nya lebarnya lebar gitu. Lebarnya lebar tuh apa maksudnya? Maksudnya ya kalian tahu kan kalau Asa tuh segini, kalau Flyboys tuh segini lebar pokoknya lah. Jadi nggak terlalu neken gitu. Kalau kalau kita anggap posisi terbang tadi, sebetulnya sama-sama mungkin sayanya kurang coba taruh belakang lagi ya. Cuman untuk di selangkangan. Oke, dah. Ini posisi yang kita taruh paling belakang dari paha. Cruising normalnya mungkin segini, flight control positionnya, dan lebih free. Karena dia ukurannya emang tidak terlalu panjang, tidak lebih panjang daripada Asa. Jadi kalau kita gerakin flight control, turningnya pun dia lebih free. Ini posisi cruising rada climbing sedikit, ini kalau desain lebih free lagi. Gitu. Jadi ini free. Oke, jadi dibanding dengan Asa, Flyboys dengan dimensi yang lebih kecil, lebih ringkes, untuk pergerakan flight controlnya lebih free. Cuman mungkin pada saat kalau misalkan kalian menggunakan fiturnya dari Flyboys ini untuk map ini atau chart, misalkan kalian mau buka ke sini akan mentok di flight control ya. Jadi harus kalian geser dulu untuk ngebuka map atau chartnya, baru nanti balikin lagi ke sini gitu. Untuk posisi nulisnya sama kayak Asa tadi sih, cukup oke. Untuk kantong-kantongnya juga reachable, jadi kalian misalkan harus tetap fokus ngelihat ke depan gitu, kalian tinggal ngeraba aja terus cari kantongnya dan ngambil apa yang kalian perlu, ngambil pulpen atau apa, ngambil kantong reachable, nggak harus ngelihat ke bawah gitu. Terakhir dari Flight Outfitters, tapi ini bukan untuk nulis-nulis, ini hanya untuk khusus iPad ya, dan yang disarankan untuk Flight Outfitters ukuran large ini adalah iPad maksimal iPad 10 sih kalau dari saya, walaupun di deskripsinya dia bisa bilang sampai iPad 11. Cuman kita coba yang 10,2 inch, saya udah susah banget masangnya. Kita coba, kalau ini sistemnya bukan velcro tapi pakai lock gitu kayak tas. Kita lock dulu. Ini ukurannya mirip-mirip Asa, cuman lebih besar lagi. Nah, kita taruh posisi di sini iPad-nya. Kita coba gerakan flight control dan sama kayak Asa, mentok deh. Jadi harus dibuka sedikit paha kalian kalau kalian mau turning gitu ya. Kecuali turningnya ke kiri, kalau ke kiri sih aman. Kalau turning right itu ke kanan mentok gitu ya. Kalau kita coba pada saat posisi iPad-nya kita bikin landscape, lebih free. Jadi kalau landscape lebih bebas posisinya gitu. Kalau turning kiri pasti bebas, kalau ke kanan lebih bebas, harus ada dinaikin sedikit baru bisa kita belok. Untuk kantong-kantongnya, kalau posisinya juga nggak perlu ngelihat ke bawah, masih reachable. Yang ini juga masih reachable kalau kalian harus tetap fokus ngelihat ke depan gitu. Dan cukup nyaman, nggak terlalu ketat juga. Oke. Very simple. Itu aja, kita review langsung nih boardnya di pesawat. Dan oh ya, kalau kalian pengen kita nge-review pesawat ini atau kita terbangin pesawat ini dan bikin video, coba komen di bawah ya. Oke, tadi kan kalian udah lihat tuh kita coba dari masing-masing keyboard ini, kita coba di pesawat langsung kan. Kebayang kan mesti kira-kira untuk ke flight control kayak gimana, untuk kalian posisi nulisnya kayak gimana, lebih efisien pakai yang mana nih gitu ya. 3 keyboard ini sih sebetulnya beda-beda ya. Ini yang paling budget lah, ini 549.000 tadi. Jadi kalau emang budgetnya kalian pas-pasan dan cuma untuk mau pakai keyboard aja, ya atau asal fungsinya dapat aja, ya kalian bisa beli yang Asa ini. Asa ini ada yang Asa VFR, ada yang Asa IFR. Kalau kalian pengen yang lebih keren lagi dan bisa naruh space, ada kantong-kantongnya segala macem, kalau saya sih lebih prefer yang Flyboys ini ya. Harganya cukup affordable dengan kualitas dan tempat-tempatnya gitu banyak sih. Ini oke banget sih gitu. Kalau yang ini untuk iPad, jadi saya sih rekomen ya Flight Outfitters ini untuk kalian yang keyboard tapi buat iPad dan ukurannya 9 atau 10 inch iPad ataupun tablet atau apapun, bisa beli ini gitu. Semua kalian bisa dapetin di aerosupply.id, dan kebetulan kita juga ada beberapa diskon potongan harga, jadi segeralah langsung berkunjung ke aerosupply.id. Oke, itu aja review produk kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa kalau ada saran silahkan komen di bawah atau apapun, likes dan subscribe
supaya kita berkembang terus ya. Terima kasih dan safe flight.